Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran yaitu tentang gerak pada tumbuhan dan hewan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi tiga, yaitu gerak endonom, etionom, dan higroskopis. Gerak etionom dibagi menjadi tiga, yaitu ada gerak nasti, tropisme, dan taksis. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya yaitu gerak aliran sitoplasma dalam sel. Gerak higroskopis, gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Contohnya yaitu gerak higroskopis adalah pecahnya kulit buah polong-polongan, misalnya lamtoro. Gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan jenis rangsangannya dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tigmotropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme akibat rangsangan cahaya matahari. Apabila gerak tumbuhan tersebut menuju ke arah cahaya disebut fototropisme positif. Sedangkan apabila gerak tumbuhan menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Geotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi atau gaya tarik bumi. Apabila arah pertumbuhan ke atas maka termasuk geotropisme negatif, sedangkan apabila arah pertumbuhan ke bawah termasuk geotropisme positif. Hidrotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Tigmotropisme, gerak tropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda atau persinggungan. Gerak ini tampak jelas pada gerak membelit ujung batang atau ujung sulur dari Cucurbitaceae. Gerak taksis adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan dari luar. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya ditentukan arah datangnya rangsang. Ada dua, yaitu fototaksis. Gerak pindah tempat tumbuhan karena ada rangsangan sinar matahari. Contohnya gerak kloroplas menuju sisi yang mendapat sinar. Yang kedua, kemotaksis adalah gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya gerak spermatozoid pada lumut menuju sel telur karena ada rangsangan gula. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangannya dibedakan menjadi 6, yaitu fotonasti, niktinasti, tigmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Yang pertama, fotonasti merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya bunga pukul 4 akan mekar pada sore hari dan menutup pada esok paginya. Yang kedua, gerak niktinasti, gerak menutupnya daun buah polongan karena pengaruh gelap atau menjelang malam. Contohnya gerak menutupnya daun lamtoro. Yang ketiga, tigmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh getaran atau sentuhan. Misalnya gerak membuka dan menutupnya daun putri malu jika disentuh. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada susu sesuai udaranya. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan yang disebabkan sentuhan serangga. Contohnya menutupnya daun tanaman kantong semar ketika tersentuh oleh serangga. Terakhir yaitu nasti kompleks. Gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan dapat berupa cahaya, suhu, air, dan zat kimia. Contohnya yaitu gerak membuka dan menutupnya stomata. Kita lanjut sistem gerak pada hewan. Ada 3. Yang pertama, gerak hewan dalam air. Contoh hewan yang habitatnya di air yaitu ikan. Gerak pada ikan dilakukan dengan memanfaatkan sirip. Selain itu, bentuk ikan seperti torpedo atau streamline memungkinkan ikan bergerak lincah dan mengurangi hambatan dalam air. Yang kedua, gerak hewan di udara. Contoh hewan yang dapat hidup di udara adalah burung, kelelawar, dan serangga terbang. Burung terbang menggunakan sayap. Tubuh burung memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Bisa dilihat dalam gambar.
Yang ketiga yaitu gerak hewan di darat. Gerak yang dilakukan oleh hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hewan yang berukuran besar seperti gajah memiliki massa yang besar. Akibatnya hewan tersebut harus melawan inersia yang nilainya besar ketika berjalan. Itulah ringkasan materi tentang gerak hewan dan tumbuhan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.